Ler ilir, tandore wosumilir, tak ijo royo royo, tak senggo temanten anya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Orib. Orib adalah hidup, Orib adalah berkembang. Untuk sesi kali ini, ya setelah lama vakum ya, saya nggak bikin video, ya, karena kesibukan ya. Setelah melakukan perjalanan jauh ke Jawa, ke Sumatera dan sebagainya, dalam rangka silaturahim ya, karena banyak saudara-saudara saya yang tersebar di seluruh Indonesia, di Kalimantan pun ada, mungkin yang belum ada di Papua ya, atau mungkin sudah ada, wallahu alam ya. Saya belum melacak sampai kemana saudara-saudara saya berada. Baik, untuk kali ini saya akan bahas peristiwa yang baru-baru saja ya, memanas ya, antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Jadi disclaimer dulu ya, disclaimer bahwa saya tidak membela pihak A maupun pihak B, tapi dalam hal ini saya mau mencoba menyoroti keduanya dari segi keilmuan dan pengetahuan yang saya tahu. Jadi setiap pemirsa yang menyaksikan video ini boleh berbeda pendapat dengan saya, boleh. Ini adalah sebatas keilmuan yang kami ketahui. Ya, saya banyak menonton video-videonya Marcel dan bagus sekali. Ini Dek Marcel ya, berusaha untuk membongkar semua model penipuan ya, model penipuan yang terjadi di kalangan masyarakat. Dan memang sungguh miris sekali. Ini pertanda bahwa banyak di antara masyarakat kita yang masih berpikiran klinik ya, gitu. Jadi selalu mengaitkan perihal apapun itu dengan istilah dukun ya, gitu. Dan tidak dipungkir lagi ya, beberapa teman saya yang nyalon anggota dewan nih masih menggunakan jasa dukun untuk mendongkrak suara, dan dia yakin bahwa dengan jasa dukun tersebut dia bisa menang ya. Dan itu terjadi. Terus kemudian juga kejadian yang barusan yang menjadi sempat bahkan perbincangan internasional ya, menjadi bahan lelucon, menjadi jokes ya, tentang pawang hujan ya, mengaku punya remote ya, untuk mendinginkan sirkuit Mandalika ya, mohon maaf saya sebut ya. Jadi seperti itulah masyarakat kita, dari level pejabatnya sampai level rakyat jelatanya itu ada ketergantungan ya, mungkin bisa disebutnya animisme, dinamismenya itu masih ada gitu ya. Ya, jadi kalau saya lihat di channelnya Dek Marcel itu, dia berusaha untuk mendidik atau mengedukasi masyarakat supaya berpikir secara logis. Dari sisi itu bagus. Terus kemudian dari sisinya Gus Samsudin ya, dari semua ceramahnya di video-videonya ya, terlepas dari dia pakai keris-kerisan, pakai mustika-mustikaan ya, dan pakai misalnya muntah darah, ngeluarin paku dan sebagainya, itu nggak hanya di Gus Samsudin sih, mungkin di seluruh Indonesia ada yang pengobatan yang model begitu, ada dan banyak gitu ya. Maka pentingnya masyarakat kita ya untuk belajar pengobatan yang lebih syar'i ya. Jadi kesembuhan itu Allah yang menentukan. Bisa dengan jalan haram, bisa dengan jalan yang diperbolehkan, mubah, boleh ya. Begitu juga dengan obat-obatan kan, obat-obatan itu ada yang mengandung perkara yang diharamkan gitu.
Nah, Nabi pesan, tadawau wala tadawau bil haram. Berobatlah tapi jangan berobat pakai yang haram. Nah, maka kita harus berusaha nih umat Islam ini bagaimana kita berpikir keras untuk mendapatkan pengobatan yang sifatnya halal ya, yang mubah, yang boleh. Nah, untuk ke dukun ini ya, Nabi melarang keras ya berobat ke dukun atau bertanya tentang masa depan ke dukun, cari pekerjaan datang ke dukun dan sebagainya. Dan itu terjadi di masyarakat kita terjadi. Ini perlu edukasi. Nah, ini usahanya De Marcel ya. Semoga ya dari sisi itu dia dapat pahala gitu ya. Kalau dari sisi Gus Samsudin tadi ya, kembali ke sisi Gus Samsudin, itu ceramah-ceramah yang disampaikan mengenai orang kesurupan, terus kemudian gangguan jin, terus kemudian santet, ya, teluh atau tenung, kemudian dikirim paku bisa masuk ke dalam tubuh, susuk dan sebagainya. Itu juga ada benarnya. Tidak semuanya keliru. Menurut yang saya tahu ya. Sekali lagi, pemirsa yang menyaksikan video ini boleh berbeda pendapat dengan saya. Tetapi sejauh yang saya tahu, jin itu nyata. Kesurupan itu nyata. Terus kemudian penampakan itu juga nyata. Ya, terus kemudian reaksi ketika diruqyah itu nyata. Terus kemudian apalagi santet, teluh, ya, mau memasukkan paku ke dalam tubuh manusia itu bisa dan nyata. Gitu. Tetapi sekali lagi tetapi ya, tidak semuanya seperti itu. Untuk urusan-urusan gaib ya, untuk urusan-urusan gaib tidak ada yang lebih tahu kecuali Allah. Rasulullah pun untuk hal-hal gaib dikasih tahu sama Allah, baik langsung maupun lewat malaikatnya, baru beliau tahu. Memang dalam beberapa kesempatan Allah buka, ya, Allah kasyafkan Nabi kita Muhammad SAW untuk bisa melihat bangsa jin, ya, dalam beberapa kesempatan. Terus kemudian juga beberapa orang soleh, ya, mungkin juga ada yang dikasyafkan. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu karena saya bukan orang kasyaf, ya, tidak bisa melihat jin. Nah, untuk hal-hal yang gaib, maka kita serahkan sepenuhnya kepada yang maha gaib tentunya. Ya, kita nggak bisa mereka-reka bagaimana cara ini, ya, nggak bisa mencabut benda dari barang gaib, dari kegaiban gitu. Ya, itu setahu saya nggak bisa. Ya. Kalau ada yang bisa, maka hanya ada satu cara, yaitu dengan sihir. Dan sihir itu jelas haram. Kalau dalam hukum Islam itu penyihir itu ya dipenggal ya, dipenggal. Pelaku sihir itu adalah orang yang melakukan sihir sampai menenung ya, menyantet, itu hukumannya adalah dihukum mati. Gitu. Oke. Jadi ada benarnya yang disampaikan Gus Samsudin, cuman dalam prakteknya saya melihat itu terlalu berlebihan dan ada trik memang di sana. Dari segi yang saya ketahui, sekali lagi Anda boleh berbeda dari saya, ya. Jadi beliau melakukan beberapa trik, ya, dan ini yang dikritisi oleh De Marcel. Jadi menurut De Marcel ini adalah trik sulap, ya. Nah, jadi kegaiban-kegaiban itu mungkin terjadi sih, mungkin terjadi. Makanya ada benarnya ketika Gus Samsudin mengatakan ini ranahnya berbeda, ini ranah spiritual dan itu ranah entertainment. Iya, itu yang disampaikan bahwa itu ranah spiritual, terus kemudian ya ada tata cara secara terapinya. Itu ada sebagian yang benar. Tetapi ketika listrik keris mengeluarkan listrik gitu, ternyata ada dijual di Shopee gitu kan. Nah, terus kemudian batu yang bisa jalan sendiri, ternyata ada batu getar listriknya. Nah, itu kan trik sulap, dan yang seperti itu tidak boleh, ya. Apalagi meyakinkan ke pasien bahwa ini bisa mengobati, benda ini bisa mengobati, itu tidak boleh, ya, karena yang mengobati itu adalah Allah, ya. Jadi kalau saya pribadi, ya, lepas lagi. Ya, mohon maaf. Kalau saya pribadi,
dalam mengobati pasien dengan ruqyah itu ya lebih kepada pendekatan mental ya, spiritual juga ya, psikologinya gitu. Jadi pada dasarnya ya, secara fitrahnya harusnya manusia itu tidak dimasuki oleh jin, karena jin masuk dalam tubuh manusia itu hukumnya haram, tidak diperkenankan. Jadi jin muslim yang bekerja sama dengan manusia itu hukumnya haram. Maka jin-jin yang tahu hukum Islam dia tidak akan mau bekerja sama dengan manusia, kecuali dia bekerja sendiri tanpa manusia tersebut tahu dan manusia tersebut tidak meminta bantuan ke dia, tapi dia mau bantu gitu misalnya ya, itu ya sah-sah saja ya, karena nggak ada kerjasama ya. Tapi kalau terjadi kerjasama maka itu nggak boleh. Terus kemudian ya biasanya kalau saya dalam melakukan ruqyah itu saya lebih arahkan pasien itu, kita didik, kita masukkan ilmu tauhid ya, kita ajarin bahwa kita hanya pasrah sama Allah saja. Terus kemudian taubatin, kalau ada dosa yang belum ditaubatin, taubatin, diajak untuk mengingat dosa-dosa yang pernah dibuat ya. Barangkali ada dosa yang belum dia taubati sehingga Allah uji dia dengan penyakitnya tersebut ya, dengan gangguan jin atau penyakit ain dan sebagainya. Ditaubatin kalau itu berkaitan dengan dosa dengan manusia, dengan Bani Adam, maka harus dibayar tunai ya. Misalnya dosa masalah hutang atau masalah ya percekcokan dan sebagainya, minta maaf, minta halalnya gitu. Kalau dosa kepada Allah, misalnya ninggalin sholat atau tidak puasa, itu ditobati, minta ampun sama Allah, benar-benar minta ampun sama Allah, nadam ya, menyesal, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baru kemudian kalau sudah, baru masuk tahap ruqyah. Ruqyah santai biasa aja ya, baca Al-Fatihah 3 kul, tiup ke tangan, usap ke seluruh badan kayak gitu, dan mohon sama Allah dengan ayat yang dibaca itu, minta barakah ayat yang dibaca itu ya, minta sama Allah supaya Allah sembuhkan, kemudian tiup ke tangan, usapkan ke seluruh badan, kemudian yang tiup ke baca juga, tiup ke air, minum, terus kemudian baru usap-usap ya, gitu. Biasanya kalau ada gangguan jin nanti terasa ya, dan biasanya mual, memuntah sendiri gitu. Itu yang sepengalaman saya ya dalam meruqyah. Jadi lebih mengarahkan pasien kepada yakin kepada Allah. Jadi sembuh tidak sembuh itu urusannya Allah. Jadi peruqyah itu tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Jadi kita hanya pasrah, yang penting bagaimana supaya pasien itu taubat, itu aja ya. Karena seandainya pasien meninggal ya, dan dia sudah taubat kan ya, semoga saja taubatnya diterima dan dia mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah gitu. Kalau pasien disembuhkan, semoga dia menjadi semangat dalam menunaikan kebaikan-kebaikan dan menjauhi keburukan-keburukan yang telah dia lakukan begitu. Jadi bukan mengarahkan kepada benda, oh ini keris ini tolong simpan, terus kemudian ini, terus kemudian kertas yang terbakar sendiri, itu dalam trik sulap sudah di-reveal ya, sudah banyak orang tahu bahwa itu menggunakan PK dan juga gliserin ya, dirempat-rempat ya, gliserinnya secukupnya, kemudian tambah dengan PK, itu kalau kena kertas terbakar dengan sendirinya ya. Itu sudah masyhur metode itu. Jadi makanya Di Marcel bilang ya, ini trik anak kecil gitu. Baik, cuman walaupun trik anak kecil ternyata banyak orang yang tertipu dengannya. Itu tadi sekali lagi embel-embel dengan ilmu hikmah dan sebagainya. Karena sebelum saya terjun dalam dunia ruqyah juga dulu saya pernah belajar ya ilmu-ilmu hikmah begitu. Cuman nggak ada efeknya buat saya. Begitu saya merasa nggak ada efeknya. Kurang tidak bisa dibanggakan ilmu-ilmu seperti itu ya, di hadapan manusia maupun di hadapan Allah nggak bisa dibanggakan ya. Dan alhamdulillah saya lebih ke terapi fisik sekarang, ada ikut PAZ ya, pengobatan akhir zaman, terus kemudian juga belajar bekam, belajar ruqyah syar'iyah ya. Nah, terus kemudian nanti kalau ya mungkin kalau sampai Ustadz Faizar ya, ada
Ruqyah ala Wahabi dan Aswaja itu ya, itu mohon maaf tidak berkomentar ya. Tapi kalau yang saya pegang adalah pendapat yang paling hati-hati gitu, karena ketika kita berhubungan dengan dunia jin itu banyak sekali syubhat-syubhat yang akan kita jumpai di sana. Ya, baik. Nah, sekarang dari sisi, kembali ke sisinya Marcel lagi. Nah, Marcel itu kan dia belajar ilmu hipnosis ya. Nah, ini menurut pendapat yang saya pegang, hipnosis itu adalah terlarang ya. Karena banyak sekali syubhat-syubhat jin yang terjadi di sana. Ya, bagaimana otak kita itu dibolak-balik bisa itu kan, karena bahasanya itu NLP ya, Neuro Language Program, bahasa otak. Itu dengan bahasa otak dipelajari ya. Kemudian katanya sugesti-sugesti itu semuanya apa ya? Adalah cara modernnya bangsa jin untuk mempengaruhi manusia. Ya. Jadi ciri-cirinya gampang. Orang terhipnosis itu bisa berubah dari karakter sebelumnya, walaupun perubahannya sementara. Itu. Dan itu bisa terjadi dengan hipnosis. Makanya Syekh kami itu mengatakan hipnosis adalah bagian dari sihir modern ya, sihir. Jadi ucapan-ucapan kita yang bisa mempengaruhi orang itu adalah bagian dari sihir. Dan ketika itu merubah karakter orang ya, maka beneran itu sihir gitu. Ya, jadi ini terjadi khilaf ya, khilaf tidak mutlak. Anda boleh pegang pendapat yang manapun, tapi pendapat yang saya pribadi ya, itu saya memilih pendapat yang mengatakan hipnosis itu haram gitu. Anda boleh berbeda, sekali lagi Anda boleh berbeda dengan saya. Terus kemudian kan ruqyah juga mengandung unsur hipnosis ya, sebagian orang mengklaim demikian, atau ceramah-ceramah atau sholat. Nah, maka jawabannya adalah tidak ya. Hipnosis itu adalah ranah otak, dia memprogram bahasa otak, sedangkan untuk dunia spiritual itu melampaui itu ya. Jadi tidak hanya bahasa otak tapi bahasa hati. Spiritual itu bahasa hati, hubungan kita dengan Allah gitu. Sholat, apalagi sholat. Setiap orang yang sedang sholat, ketika dia khusyuk, maka dia sedang, hakikatnya dia bermi'raj kepada Allah gitu ya. Jadi berbeda dengan proses hipnosis. Memang secara physically akan mirip ya. Orang yang sholatnya khusyuk sekali, bahkan dalam kisahnya sahabat itu ada yang sampai kena panah, dicabut anak panahnya itu ketika mereka sholat ya. Gitu. Jadi dicabut anak panahnya karena saat itu nggak ada apa pati roso apa ya, suntik itu ya, suntik apa namanya, bius. Nah, maka sholat gitu. Setelah sholat Allahu Akbar, sholat, maka dicabut anak panahnya, dan sahabat tersebut tidak merasakan sakitnya karena dia terlalu khusyuk. Nah, physically mirip ya, tetapi pada hakikatnya sangat berbeda ya. Jadi begitu ya. Jangan coba-coba memaknai apa namanya, satu fenomena dalam dimensi spiritual dibawa ke ranah hipnosis, itu berbeda ya, sekali lagi berbeda. Nah, ini yang saya tahu ya. Sekali lagi pemirsa, siapapun yang menyaksikan video ini boleh berbeda pendapat dengan saya. Begitu ya video kali ini, semoga bisa menambah pengetahuan kita. Jadi saya tidak bermaksud untuk membela Marcel maupun membela Gus Samsudin ya. Mereka ada sisi positifnya tapi juga ada sisi negatifnya. Yang disampaikan Gus Samsudin itu sebagian ada benernya, tetapi dalam praktek dia pakai metode-metode yang menyelisihi ya, menurut kami ya, menyelisih syariat ya, mengarahkan orang untuk apa namanya, terlalu bertawakal kepada benda-benda gitu ya, kurus listrik apa yang membuat orang takjub gitu. Padahal kita cukup takjub kepada Allah ya, takjub kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah itu boleh, solawat boleh ya. Ya, akan tetapi ketika berlebihan ya, berlebihan itu tidak boleh, berlebihan dalam
bertawakal kepada benda-benda tadi ya, gitu. Adapun Mas Marcel tadi ya, beliau punya andil yang besar dalam membongkar dan mengedukasi masyarakat ya, supaya lebih cerdas ya, lebih berwawasan luas ya, jangan terperdaya dengan teknik-tekniknya para dukun. Ya, dengan teknik-tekniknya para dukun, jangan terperdaya dengan ilmu-ilmu gitu, keluar kecapnya, sausnya. Jangan terperdaya dengan demikian. Nggak gitu-gitu amat ya, gitu. Jadi orang yang menjaga wudhu ya, insya Allah akan dilindungi oleh Allah. Orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, dia akan dilindungi oleh Allah. Yakin aja begitu. Apa yang dikatakan Nabi, udah yakin aja. Apa yang ada dalam hadis, yakin aja. Udah, nggak pakai tanya kenapa, gitu ya. Ya tadi Mas Marcel ada baiknya gitu. Cuman dari sisi hipnosisnya ya. Tapi kalau beliau tahu dan hanya praktek hanya sekedar untuk wallahu alam ya, gimana hukumnya ya. Saya bukan pakar fikih begitu, jadi nggak berani menghukumi. Cuman saya ngambil pendapatnya guru-guru saya bahwa hipnosis itu tidak diperkenankan. Begitu. Ya, sekali lagi dimensi hipnosis berbeda dengan dimensi spiritual Islam. Ya, jadi berbeda. Nah, oh iya, saya lupa. Ada yang mengatakan kalau orang berzikir bisa nggak kesurupan? Bisa nggak? Ya, sekali lagi, ketika kita berzikir, ya, terus kemudian otak menjadi tenang, terus kemudian akal nggak berjalan, maka kemungkinan akan ada syubhat jin. Maka ketika sholat pun akal tetap harus jalan, berzikir akal tetap harus jalan. Ya, bukan menuhankan akal, bukan. Tetapi akal digunakan untuk menimbang apakah kita sudah di jalan yang benar atau belum. Itu bisa pakai akal, ya, pakai hati, akal yang dikonekkan dengan hati, ya, gitu. Jadi pernah ya kita dengar kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Itu, nah ya, ini Al-Jilani boleh dibaca Al-Jailani, boleh baca Al-Jilani, ya. Pernah ada ustadz yang saya dengar menyalahkan bacaan Al-Jailani. Ini kurang baca ya, gitu. Jadi yang benar itu boleh Al-Jilani, boleh Al-Jailani, boleh dibaca dua. Sama kayak misalnya An-Nasai, boleh dibaca An-Nisai, boleh dibaca An-Nasai, boleh An-Nasawi atau Nisawi, ya. Itu dalam penisbatan. Nanti belajar Alfiya bin Malik yang akan tahu, ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berzikir malam hari, entah saat itu sholat malam atau bagaimana, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang, ya, dan mengatakan, wahai Abdul Qadir Al-Jilani, ya, wahai hambaku yang paling taat, ya, mulai saat ini aku sudah halalkan apapun yang telah aku haramkan kepadamu. Nah, akal nggak jalan, masuk ke jebakannya iblis, ya. Itu. Tetapi karena beliau beribadah, tapi akalnya tetap jalan. Tidak mungkin Allah menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan di dunia. Maka dengan tegas Syekh Abdul Qadir mengambil pasir dan menaburinya, wahai iblis, ya, wahai iblis, nyah kau dari sini, gitu. Maka cahaya yang terang tadi menjadi asap dan berkata, wahai Abdul Qadir, bagaimana kau tahu bahwa aku adalah iblis, ya, gitu. Nah, padahal aku telah banyak menyesatkan orang-orang yang rajin beribadah, zikir, ya, dengan metode ini. Nah, itu. Jadi orang yang berzikir, ya, itu bisa kemungkinan besar juga tersyubhat oleh setan dan bala tentara, iblis dan bala tentaranya. Ya, jadi bisa sangat kerasukan atau bisa, ya. Ketika model zikirnya udah model gaya bebas, tidak sesuai dengan tata cara, gitu. Sampai orang kejang-kejang gitu. Ya, tidak ada model zikir seperti itu. Zikir itu dengan ketenangan, ya.
ada hadis yang mengatakan seperti pohon tertiup angin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenang. Ya, sedikit mengayun boleh. Tidak masalah. Ya. Tapi ketika kayak kejong, sampai joget-joget begitu, itu masalah itu. Cara yang seperti itu masalah. Walaupun mungkin ada yang memperbolehkan ya. Mungkin ada ulama yang memperbolehkan. Tapi yang saya tahu bahwa zikir yang seperti itu adalah model yang keliru. Dan ini bisa jadi memicu gangguan jin. Karena pernah ada pasien ruqyah guru saya ya. Itu pas di ruqyah kesurupan, terus ditanya, kamu siapa? Saya Abdul Jabbar. Gitu. Loh, Abdul Jabbar? Kenapa kamu masuk ke tubuhnya nih? Tiap malam bisa dipanggil Jabar, ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar gitu. Ya Jabar, ya Jabar. Ya, zikir Asmaul Husna, ya Jabar. Tapi nggak paham. Dia berzikir itu maksudnya untuk apa, dia nggak paham. Jadi ketika kita berzikir, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kalau kita zikir pakai Asmaul Husna, ya, itu kita harus tahu maksud kita zikir itu untuk apa. Ya, kita panggil Allah, berdoanya misalnya ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, berilah hamba rizki, kayak gitu. Ya. Kita panggil Allah dengan namanya yang indah, itu tujuannya supaya kita bisa berdoa, ya, berdoa dengan ya sesuai hajat kita. Sesuai hajat kita. Ya, demikian ya. Konten kali ini. Mohon maaf bahasanya loncat-loncat ya, loncat-loncat karena modelnya begitu ya. Saya ngomongnya memang selalu loncat-loncat. Tapi semoga Anda paham ya dan bisa mendapatkan manfaat ya dari yang saya sampaikan. Ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Tolong dukung channel ini untuk berkembang ya. Cukup demikian ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.